Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih ingat suara saya? Masih ingat dengan foto yang ada di sini? Alhamdulillah. Semoga kalian menjawabnya dengan tersenyum. Ingat gitu ya. Alhamdulillah. Kalau kalian lupa, ini ada namanya di sini nih. Nah, ini kenalan lagi kita ya. Oke, namanya komplit ada di sini. Kemudian kita sering ketemu di SD Muhammadiyah Ashabul Kahfi program khusus Sidoarjo Wonogiri. Nomor HP-nya ini bisa ditelepon, bisa di WA. Tapi kadang-kadang slow respon. Mohon maaf, nggih. Oke. Di tahun pelajaran ini, Ustazah akan membersamai kalian dalam mempelajari tentang mata pelajaran yang baru, Nak. Ya, jadi bersama anak-anak nanti Us akan belajar bersama tentang Sirah Nabawiyah. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa toh yang dipelajari di dalam Sirah Nabawiyah itu? Sabar ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nggih. Mungkin kalian sudah sering dengar dulu ketika Us sedang mengajar kakak kelas kalian yang sekarang kelas 3. Itu kalian juga sudah sering paham setiap hari Rabu dan Jumat. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Nak, tidak lupa mari kita berdoa dulu kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini nanti mendapatkan ridho dari Allah sehingga mudah kita memahaminya, mudah kita mengingatnya, mudah merasuk di dalam hati dan membuat kita menjadi orang yang berilmu dan beramal soleh. Yuk kita awali dengan ta'awud, kemudian doa belajar langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gitu ya. Ya. Setelah ini langsung kita mulai nggih. Sebagai awalan akan Ustazah berikan gambaran-gambaran apa saja yang akan dipelajari dalam mapel sirah ini nanti. Antara lain adalah yang jelas dalam Sirah Nabawiyah kita akan mempelajari tentang sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Siapa Rasulullah Muhammad itu? Beliau itu adalah Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman yang diutus untuk umat di muka bumi, di seluruh dunia. Sejak beliaunya diutus menjadi Rasul sampai nanti ketika kiamat sudah datang. Jadi bedakan dengan Rasul dan Nabi yang banyak diutus oleh Allah yang kita kenal. Kalau Nabi-Nabi dan Rasul pada zaman sebelum Muhammad itu semuanya hanya diutus untuk daerah-daerah tertentu saja. Suku-suku tertentu atau kaum tertentu gitu ya. Kalian sudah mempelajari kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, Nuh, dan seterusnya. Di PAI BP sudah pernah mempelajari itu. Nah, untuk Rasulullah itu ternyata umatnya sangat universal, sangat umum. Tidak hanya orang-orang yang hidup di masa kerasulan beliau, tetapi sampai ke sini, sampai orang-orang yang belum pernah melihat beliau, belum pernah bertemu seperti kita ini. Tapi wajib untuk kita mempelajari tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan kita pelajari antara lain adalah mengenal pribadi Rasulullah. Ya, jadi nanti kalian akan mempelajari banyak hal tentang kepribadian Rasulullah. Kemudian apalagi nak? Di dalam mempelajari sejarah Rasulullah ini nanti kita akan mengenal banyak sahabat
Ya, kita akan mengenal banyak sahabat, orang-orang pilihan yang menjadi pendamping Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Bagaimana mereka menangis bersama, berperang bersama, makan bersama, kelaparan bersama gitu. Ini adalah orang-orang hebat pendamping Rasulullah. Ada siapa, Nak? Ada Abu Bakar, ya betul. Siapa lagi? Ada Umar. Ada siapa? Yang perempuan? Khadijah. Iya, Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam, mendukung Rasulullah sebagai umat yang mengesahkan Allah. Kemudian ada lagi siapa? Zaid bin Haris, ada Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Banyak sekali sahabat Rasul. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu adalah kita juga bisa mengetahui asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul akan kita terangkan setelah berikut ini nanti. Ya, setelah mengetahui asbabun nuzul, kita juga bisa mempelajari atau mengetahui tentang asbabul wuruj. Selanjutnya, di dalam sirah nabawiyah ini nanti kita juga akan bisa mengetahui cara Nabi Muhammad itu bermuamalah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, kita tinggal meniru caranya Rasulullah bermuamalah itu seperti apa, gitu ya. Apa itu bermuamalah? Bermuamalah itu adalah berhubungan sesama manusia. Yuk, lanjutannya. Lanjutannya, di dalam sirah nabawiyah itu nanti, dengan mengenal pribadi, mengenal sahabat, mengetahui asbabun nuzul, asbabul wuruj, bermuamalah, dan sebenarnya masih banyak lagi yang tidak bisa tuangkan di sini, hanya diambil inti-intinya saja. Diharapkan dari sana semua ini nanti kita akan lebih mencintai Nabi kita. Ya, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, meskipun kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah, meskipun kita tidak pernah berhubungan dengan beliau, berjabat tangan dengan beliau, tetapi dengan mengenal beliau melalui sirah nabawiyah ini nanti, kita diharapkan lebih mencintai Nabi kita tersebut. Ya. Kemudian akan kita coba ulas secara ringkas mengenai hal-hal yang kita pelajari ini tadi. Ini sebagai awalan saja dulu, nggih. Mengenal pribadi Rasulullah. Apa yang akan kita pelajari dalam pribadi Nabi Muhammad ini nanti? Ya, tentunya kita akan mempelajari bagaimana beliau ketika bayi, beliau ketika anak-anak, remaja, menikah. Jadi jangan beranggapan Rasulullah itu tiba-tiba besar, tiba-tiba dikaruniai ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba bisa berperang untuk memperjuangkan Islam. Tidak. Beliau itu lahir dari sebuah keluarga sama seperti kita. Punya mbah, punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya mbah, punya buyut gitu ya. Punya canggah dan seterusnya. Itu sama. Dia juga punya riwayat ketika bayi, ketika anak-anak dia bermain dengan siapa, ketika remaja beliau bagaimana, setelah menikah, menjadi rasul, kemudian mempunyai putra, banyak putra-putranya yang meninggal. Beliaunya juga berdagang, beliaunya juga melakukan safar atau perjalanan. Jadi semua yang dilakukan manusia itu sama juga seperti yang dilakukan oleh Rasul. Nah, yang di sini mungkin ini agak beda. Kalau sekarang kita tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk menjadi panglima perang. Tetapi kita akan mempelajari seorang Rasulullah itu menjadi seorang panglima perang yang sangat hebat. Beliaunya menyusun strategi dan taktik yang sulit untuk dibaca lawan. Jadi lawan itu sering tidak menduga, walah ternyata seperti ini tuh taktiknya dari Muhammad itu. Kita tertipu daya seperti itu. Jadi dia adalah panglima perang yang ulung. Kemudian
Rasulullah itu juga seorang guru atau ustadz yang sangat bagus, sangat pandai dalam menyampaikan, sabar dalam mengajar dan seterusnya. Gitu. Kenapa? Kok dia menjadi guru? Apa dia punya sekolah? Bukan seperti itu. Beliau tidak punya sekolah formal seperti SDM AKPK, tidak. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu wajib disampaikan oleh Rasulullah kepada umat-umatnya. Sedikit yang disampaikan oleh oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah melalui ayat-ayatnya, itu lalu disampaikan. Dihafalkan ayatnya, disampaikan. Maksudnya seperti ini, seperti ini. Cara berdagang itu seperti ini. Kamu kalau sholat itu seperti ini. Kamu puasa itu hukumnya yang wajib puasa apa. Kemudian diceritakan tentang Idul Kurban dan sebagainya. Beliaunya adalah guru yang sangat sabar dan teliti. Semua hal tidak ada yang tercecer sedikit pun dalam mengajarkan. Yuk, ingat nak, Rasulullah Muhammad itu adalah manusia biasa. Yang beliaunya itu juga bisa senang, bisa sedih, bisa takut, bisa marah gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kemudian beliaunya itu juga makan, juga minum, juga tidur, juga mandi. Itulah yang dinamakan sunnah. Hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang bisa kita tiru, yang bisa kita amalkan. Itu adalah sunnah. Cara beliau makan seperti apa, itu sunnahnya kita adalah mengikuti. Misal, beliaunya makan adabnya adalah sambil duduk, pakai tangan kanan, tidak boleh berbicara, diawali dengan berdoa, diakhiri dengan hamdalah. Itu adalah sunnah-sunnah beliau yang dilakukan beliau. Maka kita pun mengikutinya dengan cara melakukan hal yang sama. Di rumah masih demikian kan? Makan minum pakai tangan kanan, sambil duduk, tidak banyak bicara, gitu ya. Baca bismillah, baca doa. Masih seperti itu? Alhamdulillah. Berarti pengajaran kita ketika di sekolah 1 tahun kemarin itu tidak sia-sia gitu ya. Diingat-ingat kembali kalau masih ada yang lupa, mulai sekarang setelah melihat video us ini nanti makan, minum sambil duduk pakai tangan kanan. Baca bismillah gitu nggih. Kemudian tidur. Tidur itu juga diawali dengan doa, membaca surat-surat pendek, kemudian diusahakan miring ke kanan. Itu adalah yang dilakukan Rasulullah. Yuk lanjut nak. Apa yang kita pelajari selanjutnya? Dalam sirah Nabawi ini nanti kita akan mengenal sahabat Rasulullah. Tadi sedikit sudah kalian sebutkan. Tadi ada Umar, ada Abu Bakar, ada Khadijah gitu ya, ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Banyak sekali sahabat-sahabat beliau yang mendukung perjuangan beliau. Meskipun tidak sedikit juga orang-orang kafir yang menentang, bahkan menyiksa Rasulullah dan sahabat-sahabat ini. Tetapi para sahabat ini adalah manusia-manusia pilihan yang menjadi pendamping perjuangan Rasulullah. Ada yang orangnya penuh kasih, lembut, setiap melihat orang lain sedih, beliaunya menangis, melihat orang lain miskin, beliaunya merelakan hartanya, tanpa memikirkan makan beliau bagaimana. Itu ada yang penuh kasih seperti itu. Ada juga yang sangat garang, sangat galak ketika di medan perang, tetapi lembut ketika berhadapan dengan umat Rasul yang lain gitu. Nah, kita akan mengenal sahabat-sahabat beliau. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi, setiap ayat di dalam Al-Quran itu mempunyai sebab turunnya. Misal,
ketika Rasulullah cemberut melihat pengemis datang, bermuka masam, memalingkan muka, itu kemudian turun ayat. Kemudian pernah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diperintahkan untuk sholat, maka turun ayat. Diperintahkan untuk berpuasa, ketika sudah di Madinah itu ada perintah untuk puasa, maka di sana turun ayat dan seterusnya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Oke, kita lanjut. Selain asbabun nuzul, kita nanti juga akan bicara tentang asbabul wuruj. Kalau tadi tentang ayat Al-Quran, kalau ini tentang hadis. Jadi untuk mengetahui sebab-sebab sebuah hadis Rasulullah itu muncul. Misalnya saja, pada saat berdagang, ternyata ada pedagang yang curang. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, tidak termasuk umatku pedagang, tidak termasuk golonganku dari kalian yang berdagang dengan melakukan kecurangan. Maka dari situ kita kemudian mengambil ibrahnya bahwa dalam berdagang kita tetap harus jujur. Ini kasusnya pada pedagang gandum atau tepung gitu ya. Di atasnya bagus gitu, ternyata di dalamnya diisi gandum-gandum yang basah agar bobotnya itu menjadi lebih banyak. Tidak boleh dilakukan. Oke. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang bermuamalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa saja ini nanti? Ya, Rasulullah itu, kembali saya ulang anak-anak, Rasulullah itu adalah manusia biasa yang beliau itu juga akan bermuamalah, berhubungan dengan orang lain. Nah, bagaimana Rasulullah pada zaman itu menghadapi orang kafir? Apa langsung ditunjuk aja, dibunuh, atau bagaimana gitu ya? Ternyata Rasulullah itu menghadapi orang kafir itu berbeda-beda. Tidak ada yang langsung dibunuh, ada yang dengan kasih diberi makan, kemudian sampai akhirnya bersahadat. Ada juga yang dibiarkan saja karena percuma gitu ya, berdebat dengan orang kafir, mengajari tentang tauhid kepada orang kafir, itu ada macam-macam apa yang dilakukan Rasulullah dalam menghadapi orang kafir. Kemudian bagaimana Rasulullah menghadapi pedagang yang curang? Tadi di depan sudah sedikit singgung ya. Itu ada cara-cara bermuamalah. Bagaimana bertetangga? Kalau masak itu kuahnya dibanyakin biar tetangganya bisa kebagian. Bagaimana cara menerima tamu? Bagaimana adabnya ketika sedang berbicara dengan orang tua? Itu semua ada. Ada tuntunannya dan dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Nah, dari hal-hal semua yang sudah sampaikan tadi, diharapkan kita lebih mencintai Rasulullah. Ya, kita tidak boleh mengidolakan selain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah beliau. Dan beliau adalah dua di antara Rasul yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika nanti di yaumul akhir. Utamanya adalah untuk umat Islam, khususnya itu Muhammad akan memberikan pertolongan atau syafaat. Nah, itu kita yang selalu kita doakan setiap sholat. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah, ditolong bahwa kita mempelajari sirah beliau, mempelajari tentang pribadi beliau, dan berniat untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Seperti itu ya anak-anak ya, bisa difahami? Itu awalan dari Semoga bisa diterima dan bisa dibayangkan tentang apa yang akan kita pelajari untuk nanti selanjutnya akan kita tayangkan berikut videonya di pelajaran mendatang. Oke? Belajar dari rumah tetap semangat dan menyenangkan dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dari Ustazah akhiri cukup sekian. Wabillahi
Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.